Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Henry Jupri di channel Haji Studio. Hari ini saya ingin membuat tutorial bagaimana caranya membuat aplikasi wallpaper dengan API Blogspot dari source code Alien Droid. Langsung kita mulai aja ya. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman ya. Pertama-tama ini source code dari Alien Droid yang kita review hari ini, yaitu block wallpaper. Kita buka dulu Android Studio-nya. Sebelumnya saya sudah testing tadi ya, dan itu berjalan dengan baik. Langkah pertama, kita copy folder ini ya. Kita copy folder dari Alien Droid ini. Ini sebetulnya bisa delete dulu sih, tapi nggak masalah ya. Lalu masuk di sini, open exe project, lalu paste foldernya di sini. Nah, nanti akan otomatis diarahkan ke project ini ya. Nanti ya tinggal oke aja ya. Oke, ini sambil Gradle berjalan jangan ini di close saja. Ini kita tunggu aja teman-teman ya. Memang saat pertama kali buka akan lama tuh ya. Tapi tergantung spek laptopnya juga kok. Kalau speknya bagus, cepet juga ya. Oke, saya buat package-nya dulu. Keystore, lalu apa ya, ini aja dulu ya, com misalnya gini, com block wall paper HJ Studio. Keystore biasa saya tinggal ambil dari sini teman-teman ya, biar nggak bingung sih. Langkah pertama, selalu kalau saya masuk di Android Studio, saya testing dulu dengan mengganti package name-nya di module setting dan refactor rename sebentar ya, untuk membuktikan bahwa source code tersebut aman untuk kita kerjakan selanjutnya ya. Kita klik kanan sini, open module setting. Oh ya, untuk project ini udah pakai versi yang terbaru semua ya. On compile SDK version dari 29 itu sudah yang terbaru semua nih. Build tool versionnya ya, target SDK versionnya ini udah terbaru semua nih. Oke, kita lanjut oke aja. Nah, ini udah selesai teman-teman ya. Lalu kita coba ubah package name-nya ya. Ini sebetulnya pada umumnya sih biasanya kalau project belum di pertama kali dikerjakan, ini akan menyatu seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk merubah package name-nya ini satu persatu kita harus hilangkan ini ya, compact middle package-nya ya. Kita ambil dari tengahnya dulu, klik kanan, refactor rename package, paste sini, lalu refactor. Oke, nanti udah ya. Lalu ini di copy juga. Ini biasanya ada muncul do refactor nih ya, tapi ini enggak ya. Refactor rename sama tadi, paste juga. Nah,
Nah, ini udah ya teman-teman ya. Untuk penggantian package name ini sudah selesai. Kita coba cek di manifestnya. Nah, ini dia ya, Comblock Wallpaper Haji Studio ya. Nah, proses selanjutnya saya biasa coba ganti judulnya dulu, yaitu di string. Block wallpaper. Ini hanya contoh aja ya teman-teman ya. Lalu kita coba lihat documentation dari source code ini. Ini ya documentationnya ya. Nah, poinnya di source code ini dia menggunakan source dari Blogspot, tapi dia bukan link ya, bukan link web view ya, maksudnya bukan link dari website tersebut, tapi dia menggunakan APK dari Blogspot ya. Nanti kontennya berasal dari Blogspot tersebut ya. Langkah pertama kita coba buat ini dulu ya. Dia letaknya di sini, ini di pengaturan teman-teman. Letaknya itu di pengaturan di Java, terus package-nya, terus config, lalu pengaturan. Nah, di sini tempatnya semuanya teman-teman. Ini merah, tapi sebentar saat reboot project nanti errornya hilang kok ya. Nah, ini semua di sini teman-teman. Langkah pertama kita coba ubah ini dulu ya, APK Blogspot-nya sama ID Blogspot-nya. Nah, sebetulnya saya sudah buat Blogspot-nya, tapi nih ini dia teman-teman ya. Tadi saya coba sudah ubah sih, tapi mungkin lebih baik kalau kita coba buat lagi dari nol ya. Ini sudah. Nah, coba saya buat blogger wallpaper ya. Ini contoh aja sih ya. Nanti defaultnya pakai ini aja sih, themesnya ya. Nah, ini tampilan blogger terbaru sih ya, tampilannya lebih bagus ya. Nah, kita coba buat postingan dulu teman-teman ya. Caranya gini teman-teman. Untuk masalah konten, teman-teman harus hati-hati ya membuat kontennya, soalnya untuk aset itu rawan pelanggaran hak cipta. Jadi tolong hindari konten-konten yang berbentuk copyright, tapi itu kembali ke individunya sih. Kalau teman-teman berani silahkan sih ya. Maksudnya jika konten tersebut mengandung hak cipta, memang sepadan sih dengan hasilnya, dia bakalan cepat downloadnya naik dan cepat menghasilkan, tapi bakalan cepat rawan kena suspend APK-nya atau sekalian godepnya malah. Kita coba bikin wallpaper animal HD Android, coba ya. Nah, misalnya ini ya teman-teman ya, kita kan pakai yang nih, yang apa, yang versi portraitnya. Oh iya, terus ambil image-nya yang versi apa ya, yang portrait ya, yang ukurannya juga jangan yang terlalu kecil. Nah, ini contoh aja sih, tapi ini bukan berarti saya sarankan teman-teman langsung ambil comot gini ya. Biasanya masih melanggar hak cipta. Untuk amannya sih ada di setelan sini sih, di fitur hak penggunaan, dilabeli dengan hak cipta, dilabeli untuk digunakan ulang dengan modifikasi. Tapi sayangnya itu akan ketersediaan gambarnya bakalan kurang ya. Untuk demonya saya coba ini, saya tidak menjelaskan di sini konten-konten apa saja yang bisa kalian teman-teman ambil dan tidak, tapi selalu teman-teman kalau mau amannya hindari penggunaan hak cipta ya.
Nah, di sini saya cuma review source code-nya dulu ya. Mungkin di lain kesempatan saya akan bahas habis apa-apa aja yang seharusnya tidak boleh digunakan dan bisa digunakan ya. Nah, dia caranya tinggal ini teman-teman. Kalau udah klik kanan, buka tab gambar di tab baru. Ini kalau pakai Chrome ya. Lalu copy linknya, masuk di Blogspot. Tinggal klik tambah plus di sini. Lalu di tanda icon sisipkan gambar ini tinggal diklik, dari URL paste. Nah, ya kan? Nah, itu dia. Teman-teman tinggal sesuaikan apa nih, Neon Animal HD wallpaper ya. Misalnya saya copy judulnya lah untuk sini ya. Ini contoh aja ya. Lalu langsung publish. Nah, ini udah jadi. Kita coba tambah lagi ya, Agung. Coba kita tambah pakai ini misalnya ya. Ini terlalu kecil teman-teman, jangan yang kecil seperti ini ya. Misalkan yang, nah ini lumayan ya. Buka gambar di tab baru. Soalnya kalau kecil bakalan pecah juga di HP orang nanti kalau di download ya teman-teman ya. Nanti copy ini lagi, tambah lagi dari URL, paste sini. Nanti ambil lagi ya. Ini bebas sih untuk judul apa ya, nanti bisa tambah Neon Fox misalnya. Ini Fox ya, ini Fox serigala ya. Oh iya. Nanti bisa judul itu boleh lah, terserah teman-teman yang mana aja. Ini, nah ini lebih bagus lagi, 1080 kali 1920, tapi ada logo ininya lagi ya. Ini terlalu kecil. Ini kecil sih, 400-800, tapi lagi-lagi bebas ya teman-teman ya. 400 kali 800 yuk bisa sih, tapi kalau saya sih mending di skip ya dengan ukuran seperti itu. Nanti kita coba ambil 4 gambar aja ya, itu untuk testing aja supaya teman-teman bisa lihat tampilannya nanti di APK nya saat kita melakukan pergantian gambar ya. Nah, namanya ini lagi neon apa nih, lion ya. Ya, kita tambah satu lagi ya. Nah, ini misalnya ini gambar di tab baru, kita ambil lagi linknya. Jadi semudah itu teman-teman. Ini source code dari Aliendroid ini terus terang keren banget, serius. Nanti kita coba telusuri lagi fitur-fitur keren lainnya ya. Tapi luar biasa sih. Mas Risa Syahrial yang owner dari Aliendroid ini membuat source code yang luar biasa sih menurut saya, dibanding beberapa banyak source code di Code Canyon yang belum tentu selengkap ini fiturnya ya teman-teman. Nanti saya jelaskan sambil berjalan nih video ya, saya jelaskan fitur-fitur apa aja nih. Ini salah satu kemudahannya, kita nggak perlu buat asetnya masuk di APK, jadi otomatis size APK nya bakalan kecil banget, dan itu berpengaruh untuk user. User biasanya melihat size APK kalau kegedean, dia bakalan berpikir untuk download. Semakin kecil biasa semakin anu. Dan ini lagi bisa update kontennya walaupun sudah
live di Play Store, kita bisa bakalan update kontennya tanpa update APK-nya ya, gitu teman-teman. Nah, setelah ini langkah selanjutnya kita tinggal copy ini teman-teman ya. Nah, kita copy kita copy blog postnya ini. Mantap nih ya, kita copy ID-nya ini ya, terus kita masuk di Android Studio. Nah, di sini ID ini kita nggak perlu ganti keseluruhan link ya, kita tinggal ganti ID-nya ini teman-teman. Nah ya kan, lalu jangan lupa Ctrl S. Lalu setelah ini langkah selanjutnya kita membuat APK Blogspot-nya. Caranya kita masuk di sini teman-teman, developer.google.com/blogger/docs/3.0/using. Nanti linknya bakalan saya sisipkan di deskripsi ya teman-teman ya. Nah, di sini di menu ini using the API kita tinggal klik get, lalu klik block wallpaper sesuai judul, atau bisa ini teman-teman ya, di halaman ini ya, nanti saya sertakan di link deskripsi. Di sini kita bisa create new, misalnya block wallpaper, tapi tadi udah kan wallpaper. Sambil tunggu ini, nanti di sini kita pilih Android teman-teman ya. Lalu di sini oh iya, tadi ini udah sih ya. Nah, di sini kita copy kan, lalu package ini, lalu SH1 sertifikatnya ini kita ambil dari Android Studio yang ada di Gradle ini teman-teman ya. Di Gradle di sisi kanan ini nanti teman-teman buka app tas Android, lalu double klik Singin Report ya. Nanti di bagian SH1 ini teman-teman copy mulai dari sini sampai F5, copy, lalu paste di sini ya. Nah, ini udah tadi sih, udah ya. Ini udah selesai teman-teman ya. Tadi saya sudah build, jadi dia pilot karena nggak bisa double dengan IP yang sama. Lalu kalau itu udah selesai tadi, kita tinggal get a key. Nanti kita ambil ini ya, logo paper ya tadi ya. Lalu klik next. Nah, ini APK-nya kita teman-teman ya. Nanti kita tinggal copy ini, masuk di Android Studio, kita ganti sini teman-teman ya. Jangan lupa Ctrl Save. Nah, gitu teman-teman. Nah, setelah ini selesai, saya akan jelaskan di halaman ini ya. Source code ini memang luar biasa keren ya teman-teman ya. Kita bisa menggunakan versi online maupun offline. Dia menggunakan iklan AdMob, Fun, Star App, dan App Login. Untuk pengaturan iklan di offline ini, jika kita value-nya sini 1, maka yang otomatis yang akan keluar adalah AdMob. Jika 2, maka Fun. Seperti itu pengaturannya teman-teman.
Untuk interval ialah seberapa sering interstitial keluar ya. Kalau taruh 3 berarti setiap kali user klik 3 kali dia akan keluar sekali ya, gitu. Untuk interstitial splash itu saat kalau teman-teman tempatkan value-nya 1 sini, saat baru pertama kali open APK-nya itu bakalan keluar splash-nya ya. Tapi kadang itu iklan yang termasuk iklan yang mengagetkan, dan itu masuk kategori yang agak rawan sih menurut saya sih. Kecuali pakai Star App sih aman ya. Kalau saya sih pilihannya di sini saya kasih kosong sih ya. Lalu di sini ini adalah URL ads untuk jika kita ingin membuatnya menjadi online ya. Di sini unit iklannya ya, EU set mode-nya, lalu sini ini kalau untuk redirect APPS ya, redirect APPS untuk jika APP-nya suspensi. Tapi kalau saya sih untuk menggunakan ini kita harus pakai JSON ya, supaya kita bisa kontrol melalui online. Ini iklan Star App-nya, ini iklan fun-nya. Di sini hack paying keyword teman-teman. Jadi teman-teman bisa masukkan hack paying keyword di sini ya. Dengan menempatkan hack paying keyword, nanti iklan-iklan yang CPM-nya mahal akan bisa keluar di iklan kita teman-teman ya. Selain itu untuk menghasilkan CPM yang bagus, iklan yang bagus keluar, teman-teman juga bukan cuma mengandalkan ini ya, teman-teman juga harus riset dengan APP yang bertemakan CPM yang bagus ya. Oke, sampai di sini ini untuk karya yang offline teman-teman ya. Tapi saya sarankan ini source code yang dari Alendroid block wallpaper ini keren sekali sih ya. Saran saya teman-teman gunakan versi online-nya ya. Untuk versi online kita buat JSON-nya ya. Nah, di sini JSON-nya ya. JSON-nya teman-teman. Untuk dibuat JSON-nya kita butuh hosting teman-teman ya. Kita butuh hosting. Kalau dari sini saya pakai HostGator. Saya tidak jelaskan bagaimana cara membuat hosting di sini, mungkin di lain waktu ya, karena ini materi dasar kok, banyak bertebaran cara membuat domain dan hosting. Ada banyak yang gratis juga kok, yang gratis juga ada sih, atau yang murah-murah ya. Nah, di halaman ini kita masuk di file manager. Nah, di sini kita cari domain kita yang lagi aktif, yang bisa kita sisipkan file JSON-nya untuk iklan, agar iklan ini bisa di online kan kontrolnya. Saya pakai domain ini Henry. Ini sebetulnya saya sudah ada sih sebelumnya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ada di sini ya, di dalam source code-nya nanti saat teman-teman ekstrak nanti ada disertakan data iklan more app JSON. Nanti teman-teman tinggal upload di sini ya, upload, lalu teman-teman tinggal share masuk sini. Nah, ya kan? Setelah dia tampil seperti ini, teman-teman tinggal coba kita buka, kita edit dulu ya. Nah, ini teman-teman tampilannya tidak selengkap ini, tapi kontrolnya sudah penuh nih. Di sini malah kita bisa tempatkan more apps kita, jadi kita bisa kontrol apps kita mau ngelink kemana aja sih ya. Jadi kita bisa kontrol online.
Nah, ini untuk iklannya ya. Pengaturan iklan 4, berarti yang keluar bakalan app Lovin. Tapi app Lovin di sini tidak ada versi online-nya ya. Misalnya saya sertakan sini 1, kan di sini ada pengaturannya teman-teman. 1 untuk AdMob, 2 untuk Fun, 3 untuk Start app, 4 untuk app Lovin ya. Jadi jika ingin interstitial AdMob keluar, maka otomatis di sini angkanya harus 1 ya. Kalau mau Fun yang keluar, angkanya 2. Kalau Start app 3 ya. Iklan splash ini teman-teman bisa kasih angka 1 supaya iklan splashnya keluar ya. Seperti ini. Kalau saya sih usahakan kalau pakai AdMob jangan ya, agak rawan tuh. Nah, ini kita coba angka 1 supaya AdMob yang keluar. Di sini high paying keyword, kalau target app nya teman-teman yang bahasa Inggris, target luar ya, kita coba HPK 2020. Nah, itu diganti teman-teman ya, kecuali teman-teman target bahasa Indonesia ya. Bukan sini. Coba kita list up HT. Ini hack paying keyword coba. Nah, ini harga-harga hack paying keyword teman-teman. Teman-teman bisa masukkan nih. Misalnya teman-teman mau masukkan, terserah sih. Tapi yang lebih relevan bagus. Misalnya teman-teman app-nya bertema kendaraan, bahasa kendaraan, bisa masukkan ini. Atau tidak bersinggungan langsung juga boleh, itu pilihan dari teman-teman ya. Maksud saya lebih relevan, lebih bagus ya. Misalnya saya coba ambil mana ya, wah gila nih CPM nya gede-gede. Misalnya ini ya, langsung teman-teman tinggal tempatkan sini ya. Biasanya hack paying keyword itu nggak panjang ini sih ya. Nah ini sih mending yang dekat kecil, yang pendek-pendek ini ya. Nah ini donate ya, donasi. Kredit ini masuk kategori semua nih teman-teman ya. Apalagi degree ya. Nah begini dia. Nanti tinggal setelah melakukan perubahan, teman-teman tinggal save, lalu close. Nah di sini untuk mendapatkan URL menggantikan ini, dia harus perakhiran JSON ya teman-teman ya. Nanti tinggal klik kanan change permission, copy ini, coba buka di tab baru. Bentar. Coba kita, nah dia kan begini teman-teman ya. Ini yang tadi kita ubah kan. Nah, nanti kita tinggal copy, masuk di Android Studio, lalu ganti nih. Nah ini berarti JSON-nya sudah punya kita teman-teman ya. Nah untuk area sini sudah selesai sih teman-teman ya. Oh ya, ini kan ada dua jenis, antara splash activity online atau offline. Untuk mengatur kalau kita mau iklannya online,
atau offline, itu pengaturannya ada di splash activity ya. Tadi udah ini nih di splash activity. Di bagian sini teman-teman ya, sesuai arahan sini sih ya, kan ada dokumentasinya juga, cuma kurang lengkap ya. Jadi saya coba review produknya ini, projectnya pakai video supaya lebih mudah dicerna ya. Ini teman-teman ya, jika kita kasih tanda petik komen sini ya, slash star, itu menandakan misalnya gini, slash star slash. Nah, ini menandakan iklannya offline teman-teman. Jadi JSON-nya nggak aktif ya. Ini kita gunakan iklan offline. Tapi kalau mau online ya tinggal delete ini atau pakai yang defaultnya tadi ya. Oke, gitu teman-teman. Apalagi ya? Oh ya, yang di string tadi ini untuk penempatan iklan app login teman-teman ya, untuk app login. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai app login juga nggak masalah sih ya. Maksud saya pilihan untuk add mode fun sama star app itu udah lumayan sih ya. Tapi kalau mau coba silahkan daftar sih ya. Nah, apalagi ya? Oh ya, dia punya privacy policy di dalam sini ya. Letaknya itu ada di aset. Mana nih aset? Nih. Nah, ini kan bawaannya Android. Ini versi HTML. Kalau mau buat sendiri juga boleh, tapi kalau saya sih nanti minta izin sama Mas Risa Sahrial aja. Ini seharusnya bisa tinggal kita ubah sesuai nama studio kita di sini. Terus di sini nama app-nya misalnya paper, nanti ganti aja sini ya. Nanti tapi untuk link privasi policy untuk play konsolnya beda lagi. Nanti teman-teman bikin sendiri lagi ya. Tutorial privasi policy itu ada di video saya yang lain ya. Nah, di sini masih ada nih ya. Nanti diganti sesuai daripada bikin lagi padahal bunyinya kan sama aja ya. Nanti minta izin dulu sama Mas Risa ya, boleh apa enggak ya. Kalau nggak boleh ya terpaksa harus bikin. Nah, kalau udah tinggal Ctrl S. Ini udah selesai semua. Mas kita coba ini kan masih merah teman-teman. Bentar kita rebuild ya. Masih ada teman-teman untuk ganti ikonnya kan. Nah, di sini Explorer. Di drivable ini teman-teman bisa ganti splashnya ya. Dia apa ini ya? Ini JPG file. Tapi tadi saya coba buka di Photoshop nggak boleh, nggak bisa loh. Harus di open dulu biasanya di Paint untuk diubah tuh. Bisa nggak? Ya kan nggak bisa. Nanti saya tanyakan lagi sama Mas Risa nih. Yang utamanya kita ganti ini ya, teman-teman ya. Untuk ganti ini kan ya mudah ya. Nanti tinggal bikin icon sesuai jenis PNG dan sesuai apa ya, misalnya saya punya icon, saya tadi udah siapkan sih ikonnya, misalnya gini ya, ini ikonnya saya mau ganti pakai ikon saya, file, place embed, letak ikon saya itu
enggak ya? Oh ini misalnya ini ya. Nah, save, sesuaikan nama filenya PNG, jenis filenya PNG, namanya isi launcher, yes. Lalu teman-teman, ini ada beberapa nih, 1 2 3 4, masih banyak nih ya. Lalu teman-teman buka lagi, nanti tinggal cari lagi. Nah, itu aja sih teman-teman, mudah banget deh. Oke, nanti ganti aja ya, sampai saya tidak perlu ganti semuanya sih, terlalu kepanjangan nanti. Nah, setelah ganti itu saya rasa cukup teman-teman ya, di dalam sini sudah cukup nih. Ini betul-betul source code yang luar biasa ya, dengan fitur yang luar biasa, membuatnya pun cepet ya. Ini asli buatan publisher Indonesia, Aliendroid. Nanti saya sertakan di link deskripsi ya. Nanti setelah ini kita coba clean project supaya errornya hilang ya. Clean project dulu. Clean project, setelah clean project kita coba rebuild ya, rebuild project. Ini Gradle-nya lagi build nih. Ini betul-betul recommended teman-teman, daripada teman-teman beli di Code Canyon yang developernya kebanyakan biasanya dari India, supportnya belum tentu bagus teman-teman ya, dan fiturnya tidak selengkap ini. Terus terang saya sangat merekomendasikan ini, bukan karena apa, tapi memang fungsinya dalam satu source code ini teman-teman bisa buat banyak banget app wallpaper. Itu tergantung di set keywordnya, mau yang super wide, mau yang TM, terserah teman-teman. Kalau mau TM misal wallpaper Fortnite atau misalnya Mobile Legend, tapi kalau saya sih nggak berani ya, itu tergantung teman-teman ya. Nah, ini errornya sudah selesai ya. Ini banyak wallpaper natur apa ya kan, wallpaper animal, banyak sih yang bisa bagus tuh, nggak mesti TM ya. Ini udah kan. Nah, sekarang kita coba build ya. Nah, kita build pakai yang versi rilis langsung teman-teman, supaya kita bisa tahu bahwa ini bisa diupload apa enggak, diterima di Play Store ya. Ini Android App Bundle untuk versi yang menyesuaikan device ya. Ini sangat disarankan oleh Google. Nanti smaller download size, artinya size APK-nya itu jadi kecil ya. Asset only module, pokoknya ini paling disarankan. Tapi untuk pemula kita pakai APK aja ya. Nah, di sini saya coba buat gestornya. Nah, kita create new store, gestor, lalu saya coba arahkan, misalnya di sini gestornya saya simpan ya, paste. Nanti simpan gestornya di tempat yang teman-teman mudah tahu ya. Misalnya HJS Studio. Ini nggak mesti lengkap sih sebetulnya ya, tapi alangkah bagusnya juga kalau dikasih lengkap ya. Kayak gini ya. Kalau udah, nanti tinggal oke. Remember, next. Nah, teman-teman, kalau saya sih selalu versi rilis sih, supaya saya bisa tahu bahwa itu nggak ada kesalahan lagi. Karena biasanya kalau versi debug itu aman di debug, tapi saat dirilis malah bermasalah. Rilis lalu checklist ini yang jar signaturnya dan full APK signaturnya.
Tapi kalau tidak dicentang, dia tidak akan diterima di Play Store ya. Klik finish. Ini satu dari sekian banyak source code dari Aliendroid ya. Nanti saya coba review satu-satu ya teman-temannya, sambil menunggu video saya yang lain yang membahas tentang dasar-dasar yang lain ya. Nah, ini teman-teman jadinya ya. Nanti kita coba klik, saya pakai Memo Emulator ya. Kita tunggu. Nah, ini kan icon kita kan. Nah, ini kita pakai iklan online teman-teman ya. Nah, ini apa ya, splash-nya tadi di drivable kita belum ganti. Nanti tanya dulu sama Mas Rizan. Nah, ini kan asetnya teman-teman. Ini test ads-nya, dia pakai test banner nih, add mob ya. Ini tadi ya, saat diklik seperti ini. Nah, ya kan. Oh iya teman-teman, satu lagi, dia foreclose saat di tes di Memo Emulator, tapi di emulator ya. Tapi saat tes di handphone baik-baik aja kok. Tadi saya sudah tes, malah pasang wallpapernya bagus banget, serius bagus sih. Mungkin entahlah, nanti saya coba tanya Mas Risa kenapa saat dites di emulator dia foreclose-nya. Ini teman-teman kan ya, ini more app-nya ya. Nanti teman-teman, nah ini nanti teman-teman sebetulnya bisa ganti di sini kan. Ini kan teman-teman bisa edit semua nih, edit semua more app-nya sesuai kehendak. Di sini masukin linknya, link Play Store-nya misalnya kan. Di sini link gambarnya, terus di sini judulnya ya kan. Nah, ini unit iklannya tinggal digonta-ganti sesuai kemauan. Oke teman-teman, saya pikir videonya sampai di situ dulu. Nah ya, dia fokus kalau di emulator. Ini betul-betul source code yang betul-betul recommended teman-teman ya. Ketimbang beli di Konde Canyon atau Silme PPS, kalau teman-teman mau buat aplikasi ya, aplikasi sejenis, saya sarankan beli ini. Ini supportnya juga bagus dan nggak mahal-mahal amat sih ya. Nah, ini situs dari aliendroid.dev, reskin Aliendroid. Di sini ada source code yang bisa teman-teman beli. AlienGate.json ini bisa teman-teman buat resep masakan, panduan traveling, pokoknya cerita anak, cerita apa, pokoknya banyak banget nih. Ini versi HTML JSON, versi offline. Kalau ini versi blogspot, jadi dia panduan. Misalnya teman-teman buat resep masakan, nanti kontennya ada di blogspot, sama kayak tadi ya teman-teman yang kita punya di sini ya. Seperti buatnya seperti ini. Bedanya ini wallpaper teman-teman. Kalau itu konten ya. Nanti ke depan akan saya review juga teman-teman ya. Nah, ada lagi ini MP3 ya. Nanti misalnya teman-teman mau buat ceramah MP3 bisa pakai ini. Lagu-lagu tempo dulu boleh, lagu dangdut boleh ya. Kalau ini dia video yang ngambil dari arsip ya, linknya. Nanti akan saya coba kupas semua ya. Ini untuk SC hasil WhatsApp. Nah, mungkin itu aja sih teman-teman ya. Nanti saya coba kalau ada pertanyaan nanti coba tanyakan di kolom komentar ya, atau teman-teman bisa gabung di Facebooknya
Aliendroid, Facebooknya fanspage-nya Aliendroid, nanti bisa tanya-tanya di situ. Ini dia, nanti bisa teman-teman bisa like fanspage-nya, nanti saya sertakan di deskripsi juga. Nanti bisa tanya-tanya. Ini Mamang Risa ganteng nih, orangnya humble, pokoknya insyaallah dibantulah jawab ya. Oke teman-teman ya, videonya sampai di situ aja ya. Terima kasih ya. Oke teman-teman, itulah tadi panduan sederhana bagaimana caranya membuat aplikasi dengan metode Reskin dari source code Aliendroid, yaitu wallpaper bertema Blogspot ya. Buat yang ingin membeli source code-nya, nanti saya akan sertakan di link deskripsi ya. Di situ teman-teman akan menemukan banyak banget source code asli buatan publisher Indonesia ya, dari Mas Risa Sahrial. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya.